Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami dapat menemani Anda di pagi hari ini. Saya Zalfa Alzena. Saya Fahri Rahman, dan selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi menarik, terkini, dan juga terpercaya untuk Anda. Dari berita nasional hingga mancanegara, kami hadirkan laporan langsung dari berbagai lokasi. Dan untuk memulai, berikut adalah berita utama pada pagi hari ini. Penggunaan panel surya sudah menjadi alternatif untuk energi yang lebih bersih dan juga ramah lingkungan. Demi mendorong keberhasilan SDGs 7, panel surya menjadi solusi inovatif untuk mewujudkan energi yang bersih dan juga terjangkau. Baik pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penggunaan panel surya, rekan kami saat ini sudah berada di lokasi kejadian. Langsung saja kita bergabung dengan Irna dan Malika. Bagaimana situasi di lokasi? Baik, terima kasih kepada Zalfa dan Fahri di studio. Nah, seperti yang kita ketahui, energi terjangkau dan bersih termasuk ke dalam Sustainable Development Goals yang ke-7, yang bertujuan untuk memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, aman, dan berkelanjutan bagi semua orang. Tanpa energi yang cukup dan dapat diandalkan, pencapaian tujuan pembangunan lainnya pasti sangat sulit. Di sini saya sudah bersama salah seorang mahasiswa aktif di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Boleh kakak? Halo. Boleh diperkenalkan diri? Boleh, perkenalkan, nama saya Febri Amelia Kusnadi. Saya mahasiswa jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik Kak Febri, saya izin bertanya, menurut Anda apakah energi terbarukan itu penting untuk keberlanjutan ekonomi? Menurut aku pribadi itu penting, soalnya energi terbarukan itu bisa meningkatkan kemandirian energi, yaitu kita bisa nggak terlalu bergantung dengan bahan bakar fosil dan juga fluktuasi harga energi. Dengan memasang panel surya di atap bangunan, fasilitas umum, atau di ruangan terbuka untuk memanfaatkan sinar energi dari matahari. Nah, terus yang kita ketahui juga kan kalau misalnya pakai sumber energi terbarukan matahari itu kan memiliki biaya operasional yang rendah dan juga mengurangi gas emisi rumah kaca. Baik, berkaitan dengan sumber energi matahari yang disebutkan Kak Febri tadi, di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini juga sudah dikembangkan dari energi terbarukan, yaitu panel surya. Nah, menurut kakak, apa tantangan dari panel surya tersebut? Kalau menurut aku tantangan utamanya itu biaya awalnya sih, karena kan biasanya itu biaya awalnya itu lebih tinggi daripada biaya teknologi konvensional. Terus juga perubahan teknologi yang sangat cepat, terus juga adanya kesenjangan sosial antara kenyataan yang dimana kayak terpikirkan apa sih yang sebenarnya teknologi ini lakukan, terus juga ekspektasi terkait pihak yang terkait itu mengenai bagaimana pihak-pihak tersebut itu mengantisipasi dan memahami potensi dari teknologi tersebut. Baik, energi surya yang telah mendominasi peningkatan energi terbarukan mampu memperlihatkan aspek di dalamnya, yakni sebagai energi alternatif yang mampu mendorong dunia untuk meningkatkan efisiensi terhadap energi yang tidak terbatas. Sudah seharusnya negara di dunia ini melihat peluang energi surya yang mampu dirasakan setiap individunya. Nah, saya Irna Wardato Hamidah melaporkan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya kembalikan kepada rekan saya yang telah berada di rooftop Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, apakah sudah tersambung? Oke, baik. Terima kasih kepada Zalfa dan Fahri. Saat ini saya sudah berada di gedung FISIP. Dan sebelumnya tadi saya sudah memasuki rooftop FISIP yang di Sindang Sari. Dan saya sedang bersama narasumber saya yang akan saya tanyakan terkait beberapa pengetahuan tentang panel surya dan cara kerja panel surya. Baik, sekarang saya sudah bersama narasumber saya. Dan boleh memperkenalkan diri, Kak? Ya, halo, kenalkan nama aku Fatwa. Baik, kabarnya gimana nih Kak? Baik. Oke, jadi saya di sini sudah berada di tempat gedung FISIP dan tadi juga kita sempat lihat-lihat panel surya ya. Dan aku tuh mau tanya sedikit Kak. Ya, jadi sebelumnya nih kan Kak Fatwa ini Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya sebagai apa nih Kak? Sebagai staf. Oke, lalu di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini kan sudah memunculkan atau secara resmi meluncurkan pemasangan rooftop solar panel berkapasitas 0,5 MWP dalam rangka Global Energy Independence Day. Dan bagaimana nih Kak realisasi terbentuknya panel surya ini karena apa gitu?
Oke, baik. Jadi realisasi panel surya ini merupakan implementasi dari visi Untirta sendiri, Kak, yaitu Heat and Green, yang dimana berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 sampai 41% pada tahun 2030. Jadi pembangkit listrik tenaga surya ini menjadi panel berkapasitas besar yang dipasang di rooftop atau puncak bangunan di Indonesia. Panel surya ini juga sudah terpasang di rooftop gedung Fakultas Untirta Sindang Sari. Oke, baik. Jadi menurut kakak nih, aku mau tanya sedikit ya. Mungkin bagaimana sih cara kerja mengenai panel surya untuk menghasilkan listrik, dan apakah ada komponen-komponen utama yang digunakan dalam sistem ini? Jadi panel surya ini bekerja dengan sistem fotovoltaik yang dimana mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Panel surya juga terdiri dari sel-sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Jadi ketika ada sinar matahari mengenai sel surya, foton dalam cahaya tersebut akan menabrak elektron dari material silikon yang nantinya membuatnya bergerak sehingga menciptakan aliran listrik. Ada beberapa komponen utama dalam panel surya. Yang pertama itu ada panel surya yang berfungsi untuk mengumpulkan energi matahari dan mengubahnya menjadi listrik DC. Yang kedua itu ada inverter yang berfungsi untuk mengubah listrik DC menjadi listrik AC yang nantinya dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga. Yang ketiga itu ada baterai. Nah, baterai ini berfungsi untuk menyimpan energi agar dapat digunakan saat malam hari atau ketika cuaca mendung. Yang keempat ini ada controller yang dimana berfungsi untuk mengatur aliran listrik agar dapat berjalan secara aman dan efisien. Jadi proses ini sangat sederhana, Kak, namun sangat efektif, terutama di daerah yang mendapatkan sinar matahari yang melimpah. Oke, tadi aku sempat dengar ada baterai juga. Mungkin kalau baterai itu sifatnya opsional ya? Iya, betul sekali. Oke, lalu apakah teknologi ini tuh bisa digunakan di rumah-rumah biasa, dan bagaimana sih cara atau dengan biaya instalasinya? Tentu saja sistem ini bisa digunakan di rumah-rumah. Jadi sistem panel surya ini semakin mudah diakses dan digunakan secara efisien. Biaya instalasi memang sangat tinggi, Kak, tetapi ada banyak program subsidi dan kredit hijau yang membantu meringankan biaya tersebut. Nah, dalam jangka panjang sebenarnya panel surya ini dapat mengurangi tagihan listrik dan juga tidak membutuhkan perawatan secara konsisten. Jadi ini tuh sangat menghemat banget gitu, Kak. Oh, baik, terima kasih Kak Fatwa atas informasinya. Cukup menyenangkan ya, dan cukup kita mungkin bisa tahu bagaimana panel surya ini dapat bekerja dan seperti apa sih panel surya itu. Mungkin demikian laporan kami hari ini mengenai panel surya. Semoga informasi yang saya sampaikan dan Kak Fatwa sampaikan cukup bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya Malika pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di laporan berikutnya. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Irna dan Malika atas laporannya. Pemirsa, itulah informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Energi bersih seperti panel surya menjadi harapan besar untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan kerjasama dari berbagai pihak, kita dapat mewujudkan akses energi yang bersih, terjangkau, dan juga ramah lingkungan bagi kita semua. Saya Zalfa Alzena. Saya Fahri Rahman, mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa dalam liputan 4 selanjutnya. Selamat pagi.